Shalom, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Luar biasa, baik, puji nama Tuhan. Oke, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Oke ya, kita semuanya sudah bisa melihat ayatnya ya. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini merupakan ayat yang sangat luar biasa teman-teman. Mengapa? Karena di ayat ini ada sebuah kata-kata yang membuat saya bersemangat untuk memulai hari esok. Hari esok itu sudah bulan yang baru. Yaitu seperti ini, sebab doamu dikabulkan. Nah, setiap daripada kita tentunya kita pernah memiliki namanya sebuah pergumulan-pergumulan dalam kita menghadapi kehidupan kita. Semua pergumulan itu terkadang kita kumpulkan di dalam doa-doa kita. Ada yang doa pagi, doa siang. Yang penting semuanya doa gitu. Tetapi yang menjadi sukacita setiap daripada kita adalah seperti ini. Bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan itu dikabulkan. Siapa yang bergembira kalau doanya dikabulkan? Boleh lihat tangannya? Setiap daripada kita semua memiliki suatu kerinduan yang sama. Bahwa doa-doa kita itu dikabulkan. Nah, ini merupakan satu berita sukacita bagi keluarga ini. Yaitu keluarga Zakaria. Dikatakan waktu itu ada visitasi daripada seorang malaikat. Datang dalam kehidupan Zakaria. Dan dikatakan seperti ini. Doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, cukup menarik. Bu Li, next slide. Cukup menarik di sini bahwa yang terjadi bahwa keluarga Zakaria itu adalah seseorang yang waktu itu belum dikaruniai anak. Nah, saya mau dekatkan ya bahwa pada waktu zaman itu kalau orang itu atau keluarga itu tidak atau belum memiliki anak atau bahkan tidak memiliki anak, maka semua masyarakat sekitarnya pada waktu itu ya, semua masyarakat sekitarnya akan memandang seperti ini, orang itu pasti ada di bawah sebuah kutuk. Merupakan sebuah tekanan sosial pada waktu saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai suami, itu tidak dapat memberikan keturunan atau istri tidak dapat memberikan keturunan. Mengapa? Karena bagi mereka itu pasti ada aib di sana. Nah, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan hanya orang biasa. Ini adalah seorang imam. Kita bisa bayangkan seorang imam yang kerap kali berkaitan dengan sebuah ritual-ritual dan membawa doa umatnya kepada Tuhan, itu pasti ada bisik-bisik tetangga. Ngapain saya percaya sama dia ya? Mengapa? Karena dia aja ada aib, dia aja kena kutuk. Maka saya tidak akan mempercayakan doa-doa saya tidak akan mempercayakan kehidupan saya untuk menerima nasihatnya. Mengapa? Karena dia dikutuk, karena dia ada aib, karena ada sesuatu dalam kehidupan dia. Saya bisa bayangkan suatu beban yang tidak kelihatan, yang pada waktu Zakaria itu berjalan sebagai seorang Zakaria biasa atau berjalan sebagai seorang Zakaria sebagai imam, dia pasti melangkah, aduh Tuhan, aku malu Tuhan. Aduh Tuhan, aku gak enak melakukan seperti ini. Itu merupakan sesuatu yang dialami oleh Zakaria. Alkitab tidak mencatat Zakaria ini berdoa berapa lama. Mungkin 1 minggu, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, atau 10 tahun, tidak dicatat. Tetapi yang saya tahu, setiap harinya dia pasti melangkah dengan sangat berat sekali. Mengapa? Karena beban sosial ini. Tetapi di pembukaan daripada kitab Lukas ini, dibuka dengan suatu kabar sukacita. Kabar sukacitanya seperti ini, jangan takut, sebab doamu telah dikabulkan. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang punya telinga dan Dia mendengar setiap apa yang menjadi doa kita. Allah kita adalah Allah yang memiliki tangan,
yang mana tangannya sanggup menolong setiap daripada kita. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita berdoa pada Tuhan dan belum dapat jawabannya. Saya orangnya. Saya berdoa kurang lebih hampir 17 tahun. Dan sampai saat ini doa saya belum kunjung dapat jawabannya. Yaitu saya berdoa untuk keselamatan daripada orang tua saya. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, apakah saya akan mengatakan sama Tuhan, sudah saya tidak mau pelayanan lagi Tuhan. Saya tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan lagi. Saya tidak mau melayani ini, melayani saya. Ada seperti itu kadang-kadang waktu saya melayani Tuhan. Ada beberapa orang dalam pelayanan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saya. Tetapi dalam doa-doa saya bilang, Tuhan kapan waktunya? Kapan waktunya orang tua saya mengenal Tuhan? Mungkin apa yang saya alami juga dialami oleh Bapak dan Ibu tempat ini. Mungkin yang saya alami juga dialami rekan-rekan tempat ini. Ada doa-doa yang mungkin sudah masuk dalam hitungan minggu, sudah masuk dalam hitungan bulan, sudah masuk dalam hitungan tahun, bahkan sudah masuk dalam hitungan seperti saya 17 tahun. Belum terjadi apa-apa. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita masih tetap mendoakan hal yang sama? Apakah kita masih tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup? Apakah kita masih tetap percaya bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang setia? Apakah kita masih tetap percaya bahwa Allah yang hidup, Allah setia itu adalah Allah yang baik dalam kehidupan kita? Dan kita tetap mengatakan God is good all the time and all the time. Oh, sedikit sekali jawabannya nih. God is good all the time and all the time. Sekali lagi, God is good all the time and all the time God is good. Apakah kita masih tetap mengatakan hal yang sama? Pembukaan daripada kitab Lukas ini membuat saya tetap pada posisi saya. Bahwa dia adalah Allah yang menjawab doa. Nah di dalam kisahnya ini, di sini dikatakan bahwa sorga itu memberikan sebuah nama bagi pasangan, bagi anak daripada pasangan ini. Ini merupakan tradisi yang tidak lazim pada waktu itu. Pemberian nama seorang anak pada waktu dalam konteks budaya Yahudi merupakan nama yang selalu dikaitkan dengan keturunan di atasnya. Kalau enggak itu kaitannya dengan bapaknya, kalau enggak kaitannya dengan kakeknya, kalau enggak kaitannya dengan buyutnya. Tidak pernah ada keturunan dari atas turun ke bawah namanya Yohanes. Tetapi sorga sampai berintervensi untuk memberi nama pada anak itu. Dikatakan bahwa berilah nama dia Yohanes. Nah Bapak dan Ibu, nama Yohanes slide selanjutnya itu adalah seperti ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkemurahan. Tuhan itu adalah Tuhan yang menunjukkan namanya kebaikannya. Tuhan itu adalah Tuhan yang menunjukkan kesetiaannya. God is gracious. Allah itu murah hati. Allah itu penuh dengan kemurahan. Dan kemurahan yang dia miliki bukan untuk dirinya dia. Tapi kemurahan yang dia miliki itu diberikan kepada orang-orang yang dengan setia menantikan dia. Hari ini saya mau sharing tentang namanya Yohanes ini. Hal yang pertama yang kita pelajari dari peristiwa daripada kelahiran Yohanes ini, itulah adalah seperti ini. Kebutuhan utama setiap daripada kita itu adalah Allah pribadi. Dan melalui anugerahnya, setiap daripada kita bisa menikmati kehidupan yang berkualitas. Selama kurang lebih 400 tahun, belajar sejarah dikit ya. 400 tahun, itu bangsa Israel tidak pernah mendengar suara Tuhan. Tidak ada suara Tuhan. Tetapi melalui pembukaan kisah ini, bangsa Israel itu disapa oleh Tuhan dengan seperti ini. Aku menunjukkan kemurahanku. Aku menunjukkan kebaikanku. Aku menunjukkan anugerahku kepadamu. Melalui kisah ini, kita juga bisa dapatkan seperti ini. Bahwa Allah itu juga menunjukkan kebaikan, kesetiaannya kepada Zakaria, kepada Elizabeth. Bahwa setiap doa-doa yang mereka naikkan, Allah menunjukkan kebaikan dan kemurahannya. Ada satu pujian Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu tahu lagu pujiannya. Kemurahanmu
lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa sertaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Singer bisa lagu itu? Atau belum lahir? Saya bisanya kadang-kadang kalau lagu-lagu kuno selalu belum lahir ya. Gitu. Lagu ini memberikan kita sebuah pembelajaran bahwa setiap daripada kita, siapapun kita butuh namanya kemurahan Tuhan. Kita butuh namanya anugerah Tuhan. Zakaria itu merasa hidupnya di bawah kutuk, di bawah aib. Setiap hari dia bergumul untuk hal itu. Mungkin dengan namanya prestasi. Ada beberapa orang mengencap bahwa kehidupan dia selalu bertemu dengan kegagalan. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, mereka berusaha untuk mengejar namanya prestasi supaya mereka dicap bukan orang gagal. Mungkin Zakaria melakukan hal yang sama. Tetapi kembali lagi melalui kisah ini bahwa Tuhan itu memberikan kasih karunia kepada Zakaria. Melalui kasih karunia itu mematahkan aib dalam kehidupannya. Melalui kasih karunia itu mematahkan kutuk dalam kehidupannya. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin orang tua kita pernah mengutuk kita dan selama kita hidup, mungkin teman-teman yang datang di Pulau Bali ini adalah orang-orang seperti saya ya. Saya dari Surabaya. Perantauan tempat ini dengan membawa perkataan orang tua. Dan apa yang terjadi ya, setiap kali apa yang saya lakukan itu selalu tidak berhasil. Yang saya lakukan lagi di tempat yang lain selalu tidak berhasil. Dan kita mengaitkan apakah oleh karena kutuk yang dilemparkan oleh orang tua saya sehingga kehidupan saya seperti ini. Zakaria juga hidup seperti itu. Oleh karena itu dikatakan seperti ini, Allah menunjukkan kemurahannya. Allah menunjukkan kasihnya. Melalui kasih dan kemurahannya itu yang bisa mematahkan kutuk. Engkau tidak bisa mematahkan kutuk itu dengan prestasimu. Engkau tidak bisa mematahkan kutuk itu dengan usahamu. Engkau butuh namanya kasih karunia Tuhan. Engkau butuh namanya anugerah Tuhan. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang pada waktu kita lihat ke belakang kita tidak bisa mungkin dengan logika kenapa seperti ini dan sebagainya. Tetapi dengan namanya anugerah Tuhan kita akan melihat bahwa ada sentuhan kasih Tuhan yang sanggup merestorasi kehidupan kita. Saya ingat tante saya, keluarga mama saya dari Kalimantan. Tante saya pada waktu dia lahir, nenek saya mengatakan seperti ini. Pada waktu sebelum kamu lahir, toko emas kita itu berjalan dengan baik. Tetapi pada waktu kamu lahir, tahu apa yang terjadi? Toko emas kita itu kebakaran. Dan kita rugi, sangat rugi sekali. Sampai-sampai semula kehidupan kita surplus menjadi seorang yang berhutang. Maka keluarga besar termasuk daripada orang tua, daripada kakek daripada kami mengatakan kamu adalah anak pembawa sial. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Anak pembawa sial itu melekat seperti merek daripada kerah daripada baju saya ini. Kemana saja dia selalu bilang ini, jangan dekat-dekat saya karena saya pembawa sial. Apa saja yang saya lakukan tidak akan berhasil. Dia terus seperti itu. Tiba waktunya pada waktu nenek saya meninggal, semua keluarga besar berkumpul dan tante saya tidak ikut. Tante saya mengatakan seperti ini, sudah meninggal tuh wanita tua itu. Saya bilang, saya dekatkan kepada Kristus. Bahwa hanya Kristus saja, sang kasih karunia itu, sanggup mematahkan kutuk menjadi namanya berkat. Sanggup merubah namanya kematian menjadi namanya sebuah kehidupan. Mungkin hari ini pertama kali engkau mendengar nama Yesus. Nama Yesus adalah pribadi yang sanggup merubah hidupmu. Yang hidup di bawah kutuk dirubah menjadi berkat. Oleh karena kenapa? Semua ditanggung di kayu salib. Hal yang pertama yang kita pelajari dari kisah ini adalah
Ada namanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Hal yang kedua, slide yang selanjutnya. Di sini kita bisa belajar bahwa melalui Yohanes ini kita mengerti bersama bahwa Allah itu adalah Dia Tuhan, bukan manusia. Ada satu pujian seperti ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi ya, janjimu seperti fajar ya. Janjimu seperti fajar pagi hari, bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Maaf ya, di situ terus ya. Nah, Bapak dan Ibu, pernahkah kita mencoba mengerti bersama bahwa ternyata waktu saya tinggal di Bali ini, itu ada satu hari di mana malamnya cukup panjang, itu bagi saya. Jam 5:30 tuh masih gelap. Itu bukan kondisi ruangan saya, enggak di luar. Kok masih gelap ya? Tapi ada satu masa di mana kadang-kadang jam 5:05 gitu, itu udah terang. Jadi waktu saya baru tinggal di Bali, saya tanya sama teman saya, kok terjadi seperti ini ya? Oh ya, memang itu fenomena. Oke. Nah, pada waktu saya menyanyikan lagu ini, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Yang saya yakin seperti ini, bahwa matahari itu pasti muncul kok. Tetapi yang kita nggak bisa tebak adalah jam berapa dia muncul. Kadang-kadang jam 5, kadang-kadang jam 5:30, kadang-kadang ya seperti itulah. Mau coba? Besok bangun pagi, cek deh jam berapa. Dia pasti muncul kok, tetapi yang menjadi sebuah ketidaksepakatan adalah jam berapa dia munculnya. Melalui kisah ini Bapak dan Ibu, kita bisa dapatkan bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang selalu menempati dalam kehidupan kita. Mungkin waktunya berbeda, mungkin masanya berbeda, tetapi melalui kisah ini kita bisa dapatkan seperti ini, bahwa Dia itu adalah Tuhan yang tidak pernah lupa dengan apa yang Dia katakan. Manusia boleh lupa dengan janjinya dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita datang ke pulau ini dengan memegang janji seseorang. Datanglah ke Bali itu banyak kesempatan. Tiba-tiba waktu kita datang ke Bali, kita ditinggalkan sama mereka. Dan kita bilang, waduh, saya di sini ternyata apa yang saya lakukan. Mungkin engkau ada dalam titik itu. Ini waktunya kita memandang kepada atas. Allah yang mengasihi engkau adalah Allah yang menyertai kehidupan engkau. Pada waktu Allah menyertai kehidupan engkau, maka engkau akan melihat ada perkara-perkara yang dipercayai dalam kehidupanmu. Saya lahir dari sebuah keluarga yang bagi saya itu menengah ke bawah sekali. Jadi ke bawah sekali. Jadi pada waktu saya habis kuliah, saya mendaftarkan diri saya ke sebuah lembaga. Karena saya sekolah Alkitab, saya mendaftar di sebuah lembaga misi. Ketua misinya bilang seperti ini, saya suka dengan kamu. Bisakah kamu komputer? Saya langsung tepuk jidat. Mengapa? Karena pelajaran komputer pada waktu itu, saya nggak suka, nggak tertarik. Yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk ngerusakin komputer pada waktu itu. Saya bilang, aduh gimana ini. Lalu dia bilang ini, baiklah saya beri waktu kamu 1 bulan. Kamu datang kembali, kamu silakan lakukan dengan caramu. Saya bilang, waduh gimana ya, kalau saya beli komputer, orang tua saya nggak mampu, pasti dah.
Kalaupun saya diberkati orang dengan komputer yang segede gajah gitu ya dulunya tuh. Itu sekali colok, celep, jeglek, glek. Bapak dan Ibu tahu kata jeglek? Listriknya langsung putus. Mengapa? Karena keluarga kami tidak mampu. Yang saya lakukan, saya bisa menyalahkan situasi. Yang saya lakukan, saya bisa menyalahkan, Tuhan kenapa saya tidak dilahirkan di keluarga sebelah sana? Kenapa nggak keluarga yang sebelah situ? Kenapa di keluarga seperti ini? Nggak ada masa depan dong Tuhan. Saya bisa seperti itu. Tetapi yang saya sadari bahwa saya punya Tuhan. Bukan karena saya sekolah pendeta, tidak. Karena saya orang percaya. Setiap daripada kita orang percaya. Kita anaknya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang mengatur namanya sebuah kesempatan. Orang dibagi menjadi 3, benar? Yang pertama, orang yang dapat memaksimalkan kesempatan itu disebut orang berhasil. Agree. Orang yang membuang kesempatan itu termasuk orang tidak berhasil. Setuju. Tapi saya diajari sama mentor saya dikatakan seperti ini. Ciptakan kesempatan. Bagaimana caranya saya menciptakan kesempatan? Oh iya. Saya tahu bahwa talenta itu berasal dari sesuatu yang kecil, diasah terus, itu akan menjadi sebuah keahlian. Yang saya lakukan adalah, saya buka namanya praktek gratis untuk mengetik. Waktu itu saya pelayanan pelajar, saya tanyain semua anak-anak pelajar, kamu punya tugas apa? Tugas ini Kak, oke, bolehkah aku mendampingi kamu untuk aku ketik, juru ketik? Dengan saya ngetik, diketawain sama yang tukang rental. Saya cuma tanya, Pak, cara nutup dokumen gimana? Ini loh Pak, yang X warna merah di ujung. Cara nyimpan gimana? Gini loh, mungkin dia jengkel dengan saya. Kenapa? Karena saya bertanya hal-hal yang dasar. Tetapi bagi saya, itulah sesuatu yang saya mau mengerjakan. Selesai semuanya kurang lebih 3 bulan Bapak dan Ibu, saya belajar bukannya Word, bukannya Excel, tapi saya belajar Photoshop. Saya belajar CorelDRAW waktu itu. 1 bulan, saya datang. Gimana Roy, kamu sudah bisa apa? Saya jawabannya bukan apa, saya coba bilang gini, Bapak maunya apa? Maksudmu? Iya, Bapak maunya apa? Word, Excel, PowerPoint mah gampang. Mau CorelDRAW, Photoshop, saya bisa. Satu hal yang saya dapatkan seperti ini. Jangan pernah minta kapan kesempatan itu datang. Mintalah engkau siap pada waktu kesempatan itu datang. Saya berjalan bersama dengan Allah yang punya waktu. Saya berjalan dengan Allah yang mengatur segala kesempatan. Allah akan mengatur kesempatan depan kita. Pertanyaannya adalah, apa engkau siap pada waktu kesempatan itu datang? Kebanyakan kita membuang banyak kesempatan. Saya diajari sama mentor saya bahwa engkau punya Tuhan, Roy. Tuhanmu hidup. Tuhan yang mengasihi engkau dan memberikan banyak kesempatan dalam kehidupanmu. Yes. Ajar aku untuk aku siap pada waktu kesempatan itu datang. Melalui Yohanes, kita ditantang seperti ini. Kalau dikatakan jangan takut sebab doamu dijawab. Kalau hari ini ada kesempatan yang datang dalam kehidupanmu. Pertanyaan besarnya seperti ini, apakah engkau siap dengan kesempatan itu? Kerap kali yang saya temukan adalah orang-orang Kristen itu tidak siap dengan jawaban doanya. Saya teringat dengan satu fenomena yang lucu, bagi saya ini lucu. Mengapa? Karena ini ceritanya. Satu kali satu tim kami diutus ke satu tempat. Dan di tempat itu kami biasanya uji nyali biasanya ya. Dengan dukun-dukun setempat. Kalau kamu Allahmu yang nama Yesus lebih hebat. Bangkitkan orang ini. Di tengah-tengah mereka ada orang yang meninggal. Teman-teman kami satu tim. Dia bilang, oh iya ada firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus bisa membangkitkan orang meninggal. Kami pasti bisa. Lalu yang mereka lakukan seperti ini. Dalam nama Yesus mereka lakukan seperti ini. Dalam nama Yesus. Aku katakan, bangkit dalam nama Yesus. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba mayat itu bangkit. Dan teman kami yang berdoa dia lari. Sekencang-kencangnya. Saya bilang, kenapa kamu lari? Ya takutlah. Lalu yang kamu doakan apa itu tadi?
Kerap kali yang kita lakukan seperti ini, Bapak dan Ibu. Kita ini tidak percaya dengan doa-doa kita. Apakah engkau masih percaya dengan doa-doamu? Apakah engkau masih percaya Tuhan itu mendengar doamu? Apakah engkau siap pada waktu doamu dijawab?